Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Iya saudara, kita percaya bahwa ya hanya di dalam Tuhan. Kenapa kita ada hari ini di sini? Karena kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, di dunia ini banyak orang mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua saudara ya. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, kita baca bersama. Pengkhotbah 2 ayat yang pertama, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu juga sia-sia. Ayat 2, aku tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, ya, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ke 3 ini bicara tentang seseorang yang sedang mencari ya sesuatu dalam hidup. Apa sih hidup ini? Ya, aku berkata dalam hatiku, aku ingin menguji kegirangan, ya, kenikmatan, kesenangan. Saudara, apa yang menjadi kesenangan bagi kita hari-hari ini? Banyak orang mencari kesenangan itu, mereka ke naik klub, ya. Kenapa? Cari hiburan lah. Ya, masa hidup hanya gini-gini tok. Ada yang melakukan dosa, pergi ke tempat-tempat yang ya seperti itu. Ibu-ibu ke mall, ya ngapain? Ya cari kesenangan. Tapi ayat ini ditulis oleh seorang orang raja, ya, raja ketiga dari bangsa Israel yang bernama Salomo. Ketika Saul mati, Daud menggantikan, dan akhirnya Daud sudah tua, Salomo naik menjadi raja. Ketika Salomo naik menjadi raja, saudara, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Salomo tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kerajaannya menjadi besar. Dia nggak minta umur yang panjang. Saya mau tanya, kalau saudara hari ini berdoa, kira-kira doa yang paling engkau mau doakan hari ini sama Tuhan itu apa? Sehat. Yang lain minta apa? Jujur aja, jujur yang dalam hati. Nggak usah bohong karena Tuhan tahu hatimu. Ayo yang lain, kalau ada hari ini Tuhan berdiri depanmu dan berkata mintalah sesuatu. Hari itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan Tuhan berkata, Salomo, mintalah sesuatu. Apa yang akan aku berikan kepadamu? Hari ini kamu minta, tak kasih. Saudara, kalau Tuhan hari ini berdiri di depanmu dan Tuhan bilang mintalah, apa yang akan saudara minta? Jujur. Ini orang-orang pada bingung atau memang gak punya permintaan ya? Kira-kira apa yang mau saudara minta? Oh, macam-macam ya. Ada yang mau minta kekayaan? Pasti kalau di sini ngomong ndak ada. Ih, pencitraan. Padahal di rumah itu, Tuhan berkati aku, Tuhan usahaku, bisnisku, Tuhan beri aku uang yang banyak. Ya. Yang mau minta sehat, berapa banyak yang minta sehat? Oh, semua minta sehat ya. Berarti banyak penyakitan kali ya. Semua minta sehat. Yang mau minta umur panjang, yang minta umur panjang. Siapa yang mau umur panjang? Yang lain tidak mau. Sudah siap mati, bosan hidup. Ya, kita punya banyak permintaan, apalagi kalau Tuhan berdiri, itu ada ayatnya kalau sudah baca nanti. Ya, di kitab Raja-Raja pasal yang pertama. Ketika Tuhan berdiri di depannya Salomo, dia bilang minta sesuatu, aku kasih kepadamu apa yang akan engkau minta. Salomo bilang begini, Tuhan, aku tidak meminta kekayaan, aku tidak meminta umur panjang, aku tidak meminta apa-apa daripadamu, aku hanya minta satu, beri aku hikmat untuk aku bisa menjalankan tanggung jawabku sebagai raja dengan hikmat Tuhan. Karena Raja Israel pada waktu itu harus menyelesaikan semua masalah yang ada di atas bangsa Israel. Orang ada masalah berantem keluarga aja datang di depan raja. Ya, masalah berantem anak, ini anakku bukan, itu anakku, itu anakmu, itu datang di depan Salomo loh.
Salomo harus menyelesaikan. Jadi kalau tidak punya hikmat, tidak mungkin bisa. Tuhan berkata begini kepada Salomo, luar biasa engkau, karena engkau tidak meminta harta, kau tidak minta umur panjang, kau tidak minta kesehatan, kau tidak minta sesuatu yang bersangkutan dengan kesenangan dirimu, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat, dan bonusnya kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang akan melebihi siapapun yang pernah hidup di dunia. Saudara, tidak ada manusia tercatat sebagai orang terkaya yang melebihi kekayaannya Salomo sampai hari ini. Sampai hari ini. Kita lihat bersama saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kekayaan Raja Salomo, ya, baca bersama. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah berapa? Seberat 666 talenta, 600 ya, seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri itu. Saudara, ya, dikatakan setiap tahun ya yang dibawa kepada Salomo itu adalah seberat 666 talenta. 1 talenta itu sama dengan 32 kilo. Ya, kalau dikali dalam jumlah gram, ya, kilo itu dapat 21.000 kali 21.312. Kalau dikali dengan jumlah gram, ya, sekarang 1 juta lah, berarti 21 ya triliun. Kalau dikali 40 tahun pemerintahan Raja Salomo, dalam 1 tahun dia itu dapat setoran emas 800 sampai kalau 1000 ya 900-an triliun setahun penghasilannya. Orang terkaya di dunia sekarang kekayaannya itu tercatat 3.500 lebih triliun. Salomo dalam setahun itu belum emas yang disetor Raja Arab, bupati-bupati, saudagar, belum termasuk batu permata, berlian, batu-batu yang Salomo punya itu yang disetor sama raja-raja permasyuri Arab-Arab itu. Wow, itu hanya yang terhitung saja sekilas. Belum kapal-kapalnya dia yang berlayar mengangkut minyak, anggur, itu semua kekayaan alam. Salomo itu benar-benar tidak tertandingi kekayaannya. Dan dia berkata, saudara, dia tulis, ini orang yang terkaya loh, yang punya segalanya. Dia tulis di sini, dia bilang apa? Aku menyelidiki tentang menguji kegirangan, nikmati kesenangan, tapi lihat itu juga sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Ya, kegirangan itu apa gunanya? Aku menyelidiki dan aku menyegarkan diriku dengan anggur. Dia minum wine. Dan dia punya itu wine yang terbaik. Tapi akal budiku tetap dalam diriku. Artinya apa? Dia tidak mabok. Ya, nggak kayak anak muda sekarang kalau minum mabok. Ya, ditanya kenapa kamu mabok? Pengen lari dari kenyataan. Begitu sadar, kenyataan tetap ada. Jangan lari dari kenyataan. Itu lari yang paling melelahkan. Ya, lebih daripada lari maraton. Lari dari kenyataan itu lebih melelahkan, tapi cepat kurus. Ya. Dia berkata di sana, saudara, ya, ayat 3, aku menyegarkan diriku dengan anggur, tapi akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia yang dilakukan di bawah langit ini. Saya mau bilang nih buat anak-anak muda, kalau engkau hanya hidup untuk mencari kebahagiaan, mencari kekayaan, dan engkau pikir kekayaan itu bisa membahagiakan, kau harus belajar dari Salomo. Salomo itu orang terkaya, dan dia bilang apa, saudara? Ayat yang keempat, baca bersama. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, karena dia bilang ini yang aku tahu yang dapat dilakukan di bawah langit ini selama manusia hidup, ini yang paling baik. Dia bilang, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah. Istananya Salomo itu lantainya dari emas.
Saking kebanyakan emas, ya. Rumah-rumah menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dia punya perkebunan anggur itu terbaik, ya. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun, taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam, mengairi dari situ taman dan pohon-pohon muda. Aku membeli bagiku budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Peternakannya, wow. Dia punya semua, saudara. Ayat 8 dia bilang apa di sana? Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja. Saya mau tanya, harta benda raja-raja itu harta sembarangan? Harta bendanya raja-raja itu berlian-berliannya, saudara. Wow, ya itu luar biasa. Dia kumpulkan koleksinya itu, kekayaan raja-raja, kekayaan kerajaan-kerajaan. Ya, kalau engkau baru koleksi berlian-berlian yang kayak gini-gini, ndak usah sombong. Amin. Ya, baru aja ya beli tas yang harganya ya 1 M, jalannya udah beda. Lihat orang, ndak usah sombong. Lebih sombong lagi, pakai yang bermerek, tapi belinya di pasar Atom. Itu lebih sombong lagi. Biasa aja hidup ini, biasa aja. Salomo ini loh orang terkaya loh, orang terkaya. Kurang apa, saudara? Dia bilang, aku kumpulkan bagiku juga perak, emas, harta benda raja-raja. Aku mencari bagiku biduan-biduan para penyanyi. Zaman itu kalau sudah ada Justin Bieber, dibayar datang ke istananya Salomo. Inul dipanggil, ngebor di sana. Ya, abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi. Dipanggil apa? Orang kaya bebas manggil siapa aja, bisa bayar, benar nggak? Dia kumpulin, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni apa? Banyak. Tolong bapak-bapak baca agak keras. Dan yang menyenangkan banyak manusia, menyenangkan manusia yaitu banyak. Memang ternyata banyak gundik itu menyenangkan. Menyenangkan enggak bapak-bapak? Enggak usah pura-pura alim gitu loh mukanya. Tanya menyenangkan enggak? Ada istrinya di samping. Coba dia bilang menyenangkan, perkara itu sampai di rumah. Enggak selesai, enggak jadi makan pulang. Memang menyenangkan, ya, memang menyenangkan. Siapa yang enggak tahu Salomo itu punya 1000 perempuan. 300 istri, 700 gundik. Istri dan gundiknya bukan anak-anak sembarangan, bukan perempuan sembarangan, putrinya Raja Firaun. Gundik-gundiknya itu permasyuri, putri-putri raja-raja. Ya, putri raja cantik nggak, saudara? Cantik, badannya harum, wangi, apalagi di daerah sana, Mesir. Ya, itu perempuan-perempuannya badannya tinggi, besar, hidungnya mancung, mirip-mirip saya. Kok mengejek sekali ketawanya ya? Saudara, cantik. 700 gundik, 300 istri. Kalau sehari ketemu satu tahun setengah 1 kali ketemu. Kalau digilir loh, tiap hari ketemu satu. Dia ketemu lagi yang satu itu nanti 1 tahun setengah. Berikutnya baru ketemu lagi 1. Enak gak hidupnya? Menurut saudara enak gak secara manusia? Secara manusia, bilang aja enak apa enggak? Cuma ngomong gitu ya pura-pura lagi. Enak, kaya raya, punya banyak istri, banyak harta, emas dia punya. Lalu dia bilang apa? Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudara, waktu Salomo itu memimpin dengan hikmat Tuhan, Alkitab berkata, raja-raja, saudagar-saudagar, para pengusaha kaya itu datang kepada Salomo, mau mendengar hikmat Salomo. Dan Alkitab mencatat setiap kali mereka datang kepada Salomo, itu mereka membawa upeti, membawa persembahan.
Persembahannya itu berupa emas, perak, berlian, itu yang tidak tercatat. Padahal yang lebih besar itu biasanya malah upeti-upeti gitu. Kenapa mereka mengantar itu kepada Salomo? Dia menjadi raja yang tersohor, Israel menjadi negara yang disertai Tuhan, dan dia punya hikmat. Raja-raja itu datang cuma pengen denger hikmat Salomo, Alkitab bilang. Mereka datang dari negeri yang jauh, membawa kekayaan bangsa-bangsa, itu hanya untuk mendengar hikmat Raja Salomo. Saya mau bilang saudara, kalau di dalam hidupmu ada hikmat Tuhan, ada perkataan firman, orang itu pengen dengar kau. Kau akan sering ditraktir makan, benar kayak saya ini. Ya. Saya ini kalau mau ngikutin orang di Jakarta, Bu, shalom Bu, kapan bisa makan sama saya? Ini yang ngomong ini bukan orang-orang sembarangan loh. Pejabat, orang-orang yang terhormat, kapan Bu bisa ngopi bareng? Saya bilang sebentar, jadwal saya penuh. Salomo begitu. Raja ini ngomong, ajudannya dikirim, Raja Mesir mau ketemu Raja Salomo kapan? Soalnya maaf ya, kata sekretarnya, antri ini sampai tahun depan, mau enggak? Saya masukin di ini dulu, list dulu namanya. Mau sampai tahun depan? Tetap mau. Kenapa? Ini mau ketemu ini susah. Hanya untuk mendengar hikmat Tuhan yang ada di mulut Salomo. Ya, itu Salomo loh. Nggak usah Salomo, saya sekarang nih saudara. Ya, karena ada firman Tuhan, ada hikmat Tuhan. Tuh orang tuh, ya Bu, saya tuh bikin di IG aja, di @Semarang. Tiba-tiba inbox masuk, ting 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 ting. Bu, saya yang punya ini, saya mau ketemu ibu, boleh nggak? Mau ketemu ini ibu boleh nggak? Bisa ngajak makan nggak? Itu loh, kalau engkau punya hikmat Tuhan dalam dirimu. Dan mereka ketemu itu tidak dengan tangan hampa loh, ya, membawa sesuatu. Itu sudah ditulis firman Tuhan saudara. Kita nggak usah minta pun orang datang. Bu, saya pengen ketemu ibu. Waktu pulang Bu ini ya, saya mau kasih upeti saudara, upeti. Ya, dapat sepatu 15 juta, upeti. Saya nggak minta, enggak. Bu, ini ada tas ya buat ibu. Saya nggak pernah beli, kenapa? Ya memang itulah janji Tuhan. Waktu engkau hidup takut akan Tuhan, ada hikmat Tuhan di mulutmu. Orang tuh pengen dekat, pengen ngobrol, ya, pengen dengar hikmat Tuhan. Salomo tuh ngalami. Itu raja-raja bawa berlian, bawa emas, mau ngasih sama orang yang diurapi Tuhan. Tapi Salomo dalam segala kekayaannya, lihat dia bilang gini. Ayat yang ke-10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Wih, apa yang dia lihat, dia pengen, langsung jadi miliknya. Lihat perempuan cantik nih, siapa itu? Bawa ke istana. Dibawa enggak? Dibawa. Itu perempuan pun enggak boleh menolak. Ini raja yang ngomong. Dia lihat tas, berapa itu tas? Senang saya. Ajudannya bilang 4 triliun bos, beli. Orang kaya, bebas. Iya enggak? Berapa? 10 triliun. Penghasilannya setahun aja 800 triliun, belum harta-harta yang lain. Bebas, dia mau beli apa aja. Dia nggak pernah dikatakan di sana, ya, aku tidak merintangi mataku ini loh dari apapun yang dikehendakinya. Beda sama kita kan. Lewat di mall, berapa tasnya itu? 10 juta. Ih, mahalnya. Langsung terintangi itu. Begitu lihat nolnya 3, terintangi langsung. Ya, terintangi. Kenapa enggak? Beda. Salomo itu matanya apa yang dia pengen, langsung bisa. Dia dapat saat itu juga. Bukan hanya itu, dibilang, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Apapun yang membuat dia bersukacita, hatinya pokoknya diambil. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Dia bilang, ini kan jeripayaku. Aku kerja, ya bebaslah aku mau beli apa aja. Bebaslah aku kepengen, ya. Tapi bedanya Salomo sama kita, dia belinya cash. Kadang-kadang orang Kristen, aku tahu memang itu usahamu, nah, tapi kalau gajimu 10 juta, jangan kau cici mobil 7 juta. Sisanya tinggal 3 juta buat hidup, makan susah, akhirnya kau terlilit utang. Lalu kepinjol. Salomo ndak pinjol. Itu bedanya. Itu yang nulis Salomo, duitnya banyak, hartanya banyak, diikuti matanya, diikuti hatinya. Orang Kristen sekarang kayak gitu. Pokoknya apapun yang aku mau tak ikuti. Baru itu dikejar-kejar. Apalagi kalau mendekati tanggal jatuh tempo.
Ya, hati-hati saudara, jangan engkau membawa diri dalam pencobaan karena keinginan matamu dan keinginan hatimu. Salomo bebas, orang kaya. Ya, orang kaya itu bebas. Ya, bebas, dia mau gitu apa aja yang dia mau, pokoknya dia beli. Itu tanah berapa ya? Saya suka tanah itu, ya. Hari ini kalau dia lewat di hotel mana dia pengen, dia beli. Orang kaya, ya. Kalau kita masih mikir, dia enggak. Ini buah dari jerih lelahku, dia bilang. Itulah buah dari segala jerih payahku. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang telah dikulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah apa? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pada akhirnya Salomo bilang, walaupun dia ikuti kata hatinya, dia ikuti pandangan matanya, ternyata itu semua seperti usaha menjaring angin. Ada yang bisa menjaring angin? Kau berdiri di depan angin terus kau pasang jaring, ketangkep? Artinya apa? Semuanya kosong, sia-sia belaka. Kau pengen beli tas ya ibu-ibu harga 1 M, oke lah. Lalu dibeliin sama suamimu. Kau pakai itu selama 21 hari kau pakai, habis itu kau bosan. Ya enggak? Apakah itu bisa membawa kebahagiaan di hati? Enggak. Kau pengen mobil nih, kau tabung, kau beli mobil. Ya setelah kau miliki ternyata ya udah biasa aja mobil itu. Itu yang Salomo bilang, mengikuti keinginan mata, keinginan hati, ternyata semua hanya seperti menjaring angin. Enggak ada apa-apanya. Lalu dia bilang begini saudara, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Dia melihat nih hikmat, kebodohan, kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Ayat yang ke-13, aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepala, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi apa? Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi dia mau bilang orang bodoh, orang berhikmat, nasibnya itu sama. Sama-sama nanti bakalan mati. Lalu dia bilang begini ayat 15, maka aku berkata dalam hati. Jadi ini perenungannya Salomo loh, bersyukur ditulis. Jadi kita bisa belajar. Ya kalau saya yang ngomong, saudara bilang begini, apa itu Ibu Debbie? Dia bilang kekayaan bukan kebahagiaan. Karena ya mobilmu biasa, rumahmu biasa. Ini yang tulis Salomo ya. Salomo ya, setahun 800 triliun itu yang tercatat. Yang tidak tercatat lebih banyak dari itu. Ini dia yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya tolong ya bapak-bapak. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun kesia-siaan. Karena dia bilang ayat 16, tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh, sama-sama mati. Lalu kalau mati, apakah kalau dia berhikmat terus mayatnya diawetkan gitu, disimpan di rumah? Enggak kan? Mau kau seberhikmat apa, mau kau sekaya apa, waktu mati saudara, enggak ada orang yang mau simpan jenazahmu di rumah. Karena waktu kita mati, sebaik apapun kita, ya orang anggap kita ini setan kalau datang. Ya, ngeri loh. Ya, apakah ada istri yang bilang, saya ini cinta sama suami saya, kalau dia mati nanti dibalsam biar enggak busuk, taruh di kamar biar tak lihat-lihati. Ada yang begitu? Enggak. Mau sebaik apapun suami, sekaya apapun, mati ditaruh di kuburan. Semakin jauh dari rumah semakin bagus. Kalau dia datang orang bilang apa? Ada setan. Dua-dua menimpa. Orang bodoh juga begitu, orang kaya juga begitu, orang berhikmat juga begitu. Sekaya apapun kau, kalau kau mati, kau tetap dianggap sudah jadi setan. Kita kalau datang ke rumah,
Itu kata dia. Jadi semua sama. Ayat 17 dia bilang begini. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Loh, sekelas Salomo loh, sekelas Salomo loh. Orang kaya banget, lebih daripada orang terkaya hari ini. Dia bilang dia benci hidup. Kalau yang ngomong begitu orang miskin, yang makannya pas-pasan, terus ngomong aku benci hidup, biasalah ya. Kita konseling orang, Bu, saya ini udah gak kuat hidup. Berarti pengen mati Pak? Enggak Bu. Padahal udah gak kuat hidup. Saya banyak utang Bu, saya dikejar-kejar orang, udah gak kuat saya hidup. Saya doakan mati mau Pak? Enggak Bu. Padahal banyak masalah itu, tapi didoakan mati gak mau dia. Tapi Salomo bilang aku benci hidup. Aneh tuh. Kaya, apa yang diinginkan hati dia dapat, yang dilihat mata dia bisa dapat, semuanya dia dapat. Tapi dia bilang dia benci hidup. Kita lihat saudara, menarik sekali. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Salomo mau bilang hidup ini semua sia-sia. Engkau punya kekayaan seberapa besar pun, engkau stres dengan kekayaan itu, engkau terus mengejar. Kalau hari itu Tuhan bilang hidupmu stop sampai di situ, mati saudara. Mati. Kekayaanmu tidak bisa tolong kau. Nggak ada yang bisa panjangkan umur. Makanya saya selalu bilang gini, bagus engkau olahraga hari ini, engkau nge-gym bagus, engkau jaga makan itu bagus, engkau minum vitamin hebat itu bagus, tapi itu bukan untuk memperpanjang umur. Dengar baik-baik, jangan sesat. Amin. Supaya umur panjang, hello, hidup mati di tangan Tuhan. Itu nggak bisa dirubah, takdir Tuhan. Ya, ada orang nge-gym, sehat, makan dijaga, tiap hari di gym, matinya ketiban alat berat di gym. Loh, berarti kan memang hidup sehat ini bukan untuk umur panjang, bukan, jangan kau salah. Akhirnya kau berusaha tiap hari biar umur panjang, hello, kau tak kabur, sesat. Tuhan yang pegang umur manusia. Saya hari ini lagi menguruskan badan dengan suami. Bukan supaya kami umur panjang, bukan. Karena hidup ini sudah berat, pergumulan hidup berat. Bagaimana kalau berat badan kami juga semakin berat? Maka hidup akan bertambah. Amin. Makanya yang gendut-gendut agak kurangi ya. Karena hidupmu akan semakin berat nanti ya. Pergumulan hidup berat, persoalan hidup berat. Kalau berat badan bertambah terus, semakin berat. Ya, saya tuh kadang lihat bapak-bapak perutnya besar. Saya bilang sama suami saya, itu bapak tuh enggak capek ya. Saya ini dulu pernah hamil loh 9 bulan loh. Saya bawa perut 9 bulan aja. Aduh, ngap-ngap bernapas. Itu bapak saya lihat sudah bertahun-tahun perutnya begitu, malah semakin besar. Kenapa dia enggak sesek napas ya? Tuhan mau kita ini hidupnya berkualitas saudara. Kita ini hidup sehat ya. Jadi kurang-kurangilah ya makan-makan yang berlebih. Kita nggak usah muluk-muluk minum obat supaya turun atau apa. Enggak. Cukup rubah lifestyle-mu, rubah. Yang tadinya makan 1, nasinya biasa 2 malah. Kalau enak launya di Padang, tambah nasi 2. Sekarang enggak, bertobat. Kuncinya cuma 1, jaga mulut. Ya, sekarang nasi 1 bagi 2. Roti enggak. Loh, kadang saya sama suami dulu naik mobil ya, udah mau masuk tol, suami saya bilang berhenti beli kopi dulu ya di Starbucks sama roti. Saya bilang, gendut. Suami saya bilang ini, hidup ini buat apa toh say? Kita ini dulu miskin mau beli Starbucks ndak bisa loh. Sekarang udah bisa, tetap ndak bisa juga beli. Apa ndak menderita toh hidup ini? Dia bilang terus untuk apa? Ya wes ndak apa-apa, beli 1 bagi 2, rotinya 1 bagi 2. Itu toh. Ya wes, ya ikuti juga. Ya juga nanti sebentar mati ndak sempat minum malah menyesal toh. Ya wes lah. Ya. Itu yang lebih susah saudara. Bisa tapi ndak boleh. Itu lebih susah. Itu lebih susah daripada memang kita memang ndak bisa mengikuti keinginan hati ini loh.
dijaga itu enggak. Kalau dulu kita memang enggak bisa beli, karena apa? Karena memang enggak punya uang. Jadi sudah pasti tidak bisa. Walaupun mata ingin, hati ingin, sudah pasti jawabannya tidak bisa. Sekarang bisa beli, bisa. Tapi harus menahan hati dan mata. Karena ya itu mikir, ya aduh sudah setengah mati diturunin, makan satu kalorinya berapa, ininya berapa, ribet hidup ini, ribet ya. Makanya saya juga bilang sama kayak Salomo, aku benci hidup. Karena mau makan enak ndak boleh, mau ini ndak boleh, ya. Tapi ini yang ngomong Salomo loh, bukan saya loh. Ini orang yang bisa apa aja. Dia bilang gini, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari ini, segala sesuatu itu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Saudara, kau sibuk cari uang, kau punya rumah 1, 2, 3, 4, kau lagi cari uang, kau lagi bangun rumah yang keempat, kau mati. Siapa yang nikmati itu? Siapa? Orang lain. Apalagi kalau istrimu kawin lagi, kau lihat dari sana, aduh enak sekali tuh suaminya, kawin sama istriku, dia nikmati rumah 4. Amin bapak-bapak. Makanya kau tuh jangan terlalu berambisi di dunia ini. Temukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya di hidup. Salomo bilang, aku berjerih payah, aku bersusah, tapi itu akan aku tinggalkan untuk nanti orang yang datang sesudah aku. Dia nggak bisa pakai semua itu emas yang dia punya, itu berlian yang dia punya, semua nggak bisa dia pakai. Dia nggak bisa. Makin kaya seseorang, makin banyak orang yang menghabiskan kekayaannya. Ngeri loh, ngeri ini. Apalagi ini ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau orang bodoh? Lebih parah lagi nih Salomo bilang, apalagi kalau yang menggantikan aku enggak tahu dia itu berhikmat atau bodoh. Kan gondok ya. Dia sudah setengah mati hidup berhikmat, cari diberkati, kaya, banyak harta. Yang gantiin yang enggak berhikmat, orang bodoh. Lebih konyol lagi, Salomo bilang, dan siapa yang mengetahui apakah orang itu bodoh atau berhikmat? Meskipun demikian, ia akan berkuasa. Dan segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat ini sia-sia. Ayat 20. Dengan demikian, aku mulai, sekelas Salomo, putus asa. Kalau kita putus asa, biasa. Kamu kenapa putus asa, Bu? Bisnis hancur, suami selingkuh, semuanya enggak enak, putus asa, biasa. Salomo, semua enak. Semua enak nih. Enggak ada yang enggak enak dari hidupnya. Tapi tetap dia bilang apa? Aku mulai putus asa, ya. Dan terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat yang ke-21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ada orang yang gak berlelah-lelah, dia punya karunia menikmati. Seperti yang saya cerita, ada penjaga villa sama yang punya villa. Bapak sudah berapa tahun jadi penjaga villa? 20 tahun Ibu. Yang punya villa di mana Pak? Di Jakarta. Bapaknya duduk santai di pinggir kolam, anaknya berenang, istrinya goreng pisang. Bapak ngopi di pinggir kolam. Sesekali istrinya datang antar pisang goreng. Bapaknya bilang, ayo dek lagi dek, balik lagi yuk 2 putaran. Yang punya villa di Jakarta lagi cekot-cekot kepalanya, dikejar pajak sama mikir bayar cicilan. Jadi yang lebih menikmati yang mana? Loh, ini loh saudara, hakikat hidup ini bukan seberapa banyak yang kita miliki kan, tapi seberapa banyak yang bisa engkau nikmati.
Dia bilang, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, ya, dan dari keinginan hatinya, apa yang diperoleh? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, ayat 23. Dan pekerjaannya itu penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun banyak orang kaya kalau malam tidak bisa tidur, minum obat penenang, minum obat tidur, insomnia. Ya enggak usah angkat tangan. Yang enggak bisa tidur enggak usah angkat tangan. Saya banyak konseling, Bu, tolong Bu, saya tiap malam enggak bisa tidur, Bu, harus minum obat, Bu. Padahal kaya. Saya bilang, Ibu ada uang enggak? Ada, Bu, uang saya puluhan miliar di bank. Kenapa enggak bisa tidur? Enggak tahu. Beda sama tukang ojek yang capek banget, enggak ada duit, dia baru pulang saudara, langsung letak di depan pintu ngorok. Tidur nyenyak dia. Makanya saya itu kalau ada orang kaya konseling, Bu saya enggak bisa tidur, Bu doa. Saya enggak mau doakan, Bu. Ibu kurang capek itu, kurang capek. Ya, coba ibu ngepel, rumahnya ibu besar enggak besar? Ngepel, Bu, seluruh rumah ibu pel, habis itu ibu tidur. Karena kalau fisikmu capek, otakmu ikut tidur. Tapi kalau fisikmu tidak capek, otakmu capek, kau tidak tidur. Jadi ibu kurang capek, coba ibu capek-capek aja. Ya, saudara, orang kaya, hatinya kalau malam itu tidak tentram. Ya, jangan sampai engkau terjebak dengan hidup dalam kesia-siaan loh. Ya, malam tidak bisa tidur, pikirannya cekot-cekot. Engkau kurang bersyukur, engkau kurang berserah kepada Tuhan. Sehingga engkau harus minum obat tidur. Ya, kasihan loh, kasihan. Lalu dikatakan ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia. Ini Salomo bilang, nih inti poinnya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari Tuhan. Engkau bisa makan, minum dan bersenang-senang dalam jerih payahmu. Itu hanya engkau bisa dapatkan dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Banyak orang saudara, dia punya segalanya, di restoran itu pesan banyak makanan, tidak ada satupun yang tersenyum. Bapaknya main HP, istrinya main HP, anak-anaknya main HP. Sesekali bapaknya berdiri telepon, saya kan sudah bilang, itu bagaimana yang kemarin? Coba kamu rapatkan itu ya. Saya tidak mau tahu ya, besok pokoknya itu harus selesai. Duduk di meja makan, bilang, kenapa sih Pak? Itu maknanya itu. Saya banyak lihat tuh begitu. Makanannya enak, kepiting, lobster, ya semua yang terbaik. Tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Dia nggak bisa makan minum dengan tenang. Saya pernah duduk makan dengan orang kaya raya, ya, uangnya ratusan miliar kali. Selama duduk, saya udah bilang kan, gimana itu? Bentarnya Bu Debi berdiri lagi marah-marah. Saya bilang, Pak, Bapak ini orang kaya ya, tapi Bapak tidak diberkati Tuhan. Kaya dan diberkati Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau engkau diberkati Tuhan, ada kesenangan di dalamnya, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam semua itu. Bahkan mungkin saat engkau dalam kekurangan. Tadi pagi saya ceritakan saudara, saya dengan suami ini, saya bisa cerita karena saya mengalami. Ya, kami hidup dari dulu saudara berkekurangan. Setiap malam minggu suami saya tuh ada uang, saya baru habis ngelesi piano orang gereja dapat 50.000. Yuk kita ke mall yuk. Naik motor 2 karena anak saya 3. Dulu kalau motornya masih 1 bonceng 5. Saya duduk paling ujung di besi. Kalau ngerem hati-hati jangan jatuh. Tertawa kan, seneng lihat orang susah. Kasihan lah, kasihan. Sampai di mall beli nasi goreng 2, es teh 2. 1 anak saya bagi 3, kami 1 bagi 2. Apakah kami tidak bahagia? Bahagia kami. Ya, beli mobil yang udah umur 20 tahun. Saya ditawari orang, Bu mau nggak, harganya 7,5 juta aja kalau cash, kalau ibu cicil ya 2 kali lipat 14 juta. Saya cicil sebulan 500.000. Saudara, itu namanya mobil dalam nama Yesus. Setiap kali mau pergi suami saya bilang, anak-anak berdoa ya dalam nama Yesus semua ya.
Ini ada tanjakan di depan. Kita semua dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Ngok, 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 mogok. Terpaksa kata suami saya, turun ya, itu ada becak lewat. Ya, saya cegat becak, anak saya 3 saya pindahin ke becak. Tunggu bentar ya Pak, mobilnya tak dorong karena ditanjakan. Makanya anak muda kalau cari istri itu yang kayak saya. Bisa disuruh dorong mobil, angkat galon bisa, ganti gas bisa, kesetrum tidak mati. Coba kurang apa nih istri begini? Tidak usah tepuk tangan. Sedih saya, sedih. Ya, mau masuk mall parkir di atas naik tanjakan, suami saya bilang berdoa. Doanya kenceng ini, tanjakannya tinggi. Kita semua dalam nama Yesus. Anak saya udah gandengan tangan di belakang 3. Doa loh dek, doa dalam nama Yesus, dalam nama. Dia gas terus. Prang 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 prang. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Apa itu say? Knalpot jatuh. Ketawa tuh. Ketawa. Saya cepet-cepet turun, angkat knalpotnya saya bawa. Cepet say, cepet ada mobil. Istri idaman. Jangan tepuk tangan Pak. Ya, angkat knalpot mobil gede loh saudara. Saya bawa naik ke atas. Tuh, susah, tapi kami senang. Abis itu kita ketawa di dalam mobil semua. Memang mobil dalam nama Yesus. Ketawa kita saudara. Nggak sedih, nggak dalam kesusahan. Engkau pun akan bersuka cita kalau dalam Tuhan. Salomo bilang, aku tahu itu datangnya dari Tuhan. Lihat ayat 25 bilang apa? Baca dengan suara yang keras. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Ayo, siapa? Jawab. Ada orang bisa bahagia di luar Tuhan? Sekaya apapun engkau di luar Tuhan, munafik. Kau bisa tertawa, kau bisa pakai brand, kau bisa pakai tas miliar. Di luar Tuhan tidak ada kenikmatan dalam hidup. Jiwa manusia ini keinginannya tidak terbatas. Salomo mengikuti keinginan hatinya, keinginan matanya, istrinya banyak. Tapi jiwa manusia itu tidak terbatas. Tidak bisa diisi dengan sesuatu yang terbatas. Jiwa manusia hanya bisa dipuaskan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Dan itu adanya dari Tuhan. Waktu Tuhan ada dalam hidupmu, siapa? Salomo bilang, siapa bisa makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada saudara, cuma di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Ayat 26, baca bersama. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jangan sampai kau kaya, tapi kau hidup dalam dosa. Kau hanya bekerja untuk orang yang dikenan Tuhan. Uangmu nanti akan dinikmati oleh orang dikenan Tuhan. Maaf, yang punya villa sama penjaga villa, penjaganya dikenan Tuhan. Kalau villanya rusak gimana Pak? Saya tinggal telepon Bu. Pak, villa rusak, perbaiki plafon sekian-sekian, berapa Pak? 15 juta, ya udah saya transfer ya. Dia nggak berusaha. Dia minum kopi, isinya goreng pisang, anaknya berenang. Yang susah cari uang, berantem sama istrinya, ribut dalam rumah tangga, anak narkoba itu yang punya villa. Karena dia hidup dalam dosa, tidak dikenan Tuhan. Dia dipakai Tuhan, ditugaskan Tuhan untuk menimbun harta yang nantinya harus dia berikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini yang terpenting adalah perkenanan Tuhan. Amin. Bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan? Tinggalkan dosa. Cari Tuhan sungguh-sungguh dan bilang, Tuhan, aku butuh perkenananmu di hidupku. Saya undang para imam musik maju ke depan. Tanpa perkenanan Tuhan semuanya hanya sia-sia. Semua hanya kebohongan. Semuanya tidak akan berarti apa-apa. Kita mau bilang, Tuhan, hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Hanya Tuhan yang sanggup. Karena saya mau bilang hari ini saudara,
Buang semua dosamu, tinggalkan semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Biar kita dapatkan perkenanan Tuhan, supaya engkau bekerja dalam perkenanan Tuhan. Rumah tanggamu bahagia, anak istrimu berbahagia. Kita mau bilang, sekali Yesus, selamanya kita tetap memilih Yesus. Karena hanya di dalam Dia ada pengharapan yang pasti dalam iman kita. Bangkit berdiri bersama.